opnam, itu sama sekali tidak opnam selama 5 bulan. Ternyata di bulan kelima sempat opnam 1 kali di bulan kelima itu karena diare dan tahu-tahu demamnya tinggi luar biasa. Saya sudah feeling saya nggak mampu ini nangani kali ini, saya harus masuk kembali ke rumah sakit. Tapi saya sudah komitmen bahwasanya saya harus tetap kalau pada saat jam Bicom, saat itu belum ada Bicom jarak jauh ya, saya harus datang. Jadi pada saat itu hari ketiga di rumah sakit, hari keempat besok Bicom, saya sudah, aduh bagaimana caranya supaya saya Dana harus sehat dan Dana harus pulang. Ternyata luar biasa proses afirmasi, proses penguatan diri saya yang saya lakukan itu sangat-sangat membantu saya di kondisi yang saat itu betul-betul kami sangat terpuruk. Dan pada saat itu saya minta izin pada Dokter Rosa, saya bilang, "Dok, saat ini Dana sudah 5 bulan kan Dok nggak ketemu." "Iya Bu." Waktu itu dokternya langsung menanyakan, "Kemana ya Dana? Sudah sehat ya sekarang? Pakai apa?" Nah, mulai deh saya cerita. Di situ saya menyampaikan, "Dok, anak saya sekarang udah nggak banyak suntik, anak saya sekarang udah sehat, saya harus terapi namanya biomedis. Besok jadwal terapinya. Dok, boleh ya Dok, saya izin supaya Dana hari ini bisa pulang." Dokter Rosa melihat saya dengan tanda tanya, tapi seperti yakin ya, karena saya bilang, "Saya sekali ini Dok, saya kepingin benar-benar memberikan yang terbaik buat anak saya nggak mau melewatkan." Dan itu waktu itu Dokter Rosa, "Baik, saya siapkan obat-obat buat Dana. Dana bisa pulang malam ini, besok silakan Dana bisa terapi Bicom." Dan setelah itu sampai dengan hari ini, Dana tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Hari ini berat badan Dana sudah 23 kilo di usia saat ini 6 tahun. Nah, adapun kakaknya mengalami banyak perubahan terutama pada pola tidur. Jadi pada pola tidur itu tidak seperti sebelumnya, sebelum di terapi Bicom itu setiap malam 1 jam sekali selalu masuk kamar mandi pipis. Seperti itu. Jadi kami semua tidak bisa tidur. Jadi kalau pagi kami sudah sakit kepala semua karena kalau malam nungguin Mahesa mainan air di kamar mandi, seperti itu. Itu sudah sangat berkurang. Tidak lagi membenturkan kepalanya, tidak lagi menyerang. Dulu sering kali menyerang, setiap kali ada anak yang baru dia lihat belum dekat dia akan menyerang, seperti itu. Sekarang sudah tidak. Mulai TikTok untuk diajak ngomong, menjawab. Beberapa yang terakhir ini dia lebih suka menyanyi, menirukan dari lagu-lagu di YouTube yang dia setel. Dan jujur selama pandemi ini benar-benar harus memutar otak semuanya, benar-benar kami harus kembali mengencangkan ikat pinggang luar biasa, tapi Dokter Ali kembali memberikan harapan besar buat kami dengan program Dokter Water. Dokter Water ini luar biasa. Jadi saya pakai di bulan Juni, saat itu saya sudah tidak haid selama sekitar 5 bulan, 4 sampai 5 bulan kalau tidak salah. Saya minum Dokter Water 1 minggu, Pak Heri, dan ternyata saya haid. Saya haid dan waduh, seperti waktu masih gadis dulu, jadi banyak sekali haidnya. Nah, itu yang saya rasakan ke badan saya sendiri. Sementara saya perhatikan ke Dana, sekali lagi pada anak Down syndrome ini cepet banget ya semua yang dibagikan Dokter Ali itu terlihat reaksinya. Jadi Dana itu begitu merasakan air hidrogen, nggak mau dikasih air lain. Jadi kalau minum susu dia
ambil botolnya Dr. Water, gitu. Jadi dia minta air yang di botol Dr. Water, nggak mau yang lain. Dan BAB-nya dulu sebelumnya 1 hari bisa 5 kali, 6 kali. Sekarang bisa cuma 2 kali aja. Jadi pagi sama malam. Itu yang jadi perubahan luar biasa dengan tambahan Dr. Water. Dan beberapa teman, memang saya ini tipe yang suka sekali sharing. Entah mau ambil atau tidak, buat saya nggak ada masalah karena tujuannya adalah berbagi aja. Setiap kali di sebuah grup komunitas, saya senang untuk menyampaikan perkembangan anak-anak saya, bagaimana saya harus melalui perjuangan kami, menceritakan bagaimana Tuhan begitu pemurah mengenalkan saya ke Dr. Ali, ke Bu Mingve, ke komunitas Mata Hati yang luar biasa, yang saya betul-betul bisa belajar banyak sehingga saya punya kekuatan lebih dari teman-teman ketika menunggu di Mata Hati. Itu saya mengambil banyak ilmu sekali di sana. Hingga saat ini saya bisa membuat sebuah komunitas dan komunitas ini berjalan 2 tahun dalam kondisi pandemi, kami tetap bisa menjalankan dengan baik setiap kegiatannya karena prinsip kami adalah berbagi untuk bisa saling menguatkan. Jadi Dr. Ali, Pak Heri, jangan bosan untuk terus mengingatkan kami. Mungkin yang saya bisa sampaikan sedikit seperti itu karena sudah malam, ada waktunya Bu Mevi berikutnya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri ya. Suara saya kedengaran, Bu? Iya, terdengar Pak Heri. Oke, karena laptop saya agak hang ini, diklik nggak mau. Tapi suara saya masih kedengaran. Oke. Ya Bu, terima kasih untuk sharingnya. Dan luar biasa perjuangan Ibu, sangat menginspirasi. Dan Ibu kan juga sebagai pendamping, sebagai special membership juga, Ibu juga tidak lelah untuk membantu teman-teman yang lain. Sepertinya seperti itu, Ibu. Dan mungkin ke depan kita akan lebih baik lagi dalam sistem pendampingannya, karena nanti kita akan punya namanya edukasi, Bu. Jadi akan semakin mudah dalam membimbing teman-teman kita yang baru. Semoga nanti cepat terrealisasi. Dan mungkin ada tanggapan dari Dr. Ali. Ini ibu yang istimewa ini. Aku sudah secara pribadi sudah ini. Malah aku masih nyimpen foto anaknya yang juara. Wah, belum diceritain tapi ya luar biasa ya. Aduh, kalau deketan sama Dokter Ali tuh semangatnya bisa langsung ini Dok, langsung nyetrum ya. Jadi malah semangatnya double sih. Sama orang Jawa Timur langsung ngerti ya Bu ya. Wah ini gak ngamuk ini ya, ngasih semangat. Iya Dok, jadi saya tuh selalu sharing sama teman-teman bahwa salah satu dokter yang saya kenal mencerdaskan pasien itu ya Dokter Ali. Karena mau tanya apapun untuk kita itu jadi lebih pintar itu benar-benar ditanggapin. Bukan dulu anak saya Dok, waktu pertama kali lahir dengan diagnosa Down syndrome, saya itu down banget karena saat itu dokter anaknya cuma bilang, ya sudah nggak bisa diapa-apain Bu, ya dijalanin aja. Masya Allah, begitu sakit rasanya. Apa namanya, seorang dokter hanya menyampaikan seperti itu ya. Tapi pertama ketemu Dokter Ali, terus hanya sekedar lewat WA, Dokter Ali menyambut saya dengan buat saya itu luar biasa karena belum kenal, tapi begitu humble Dokter Ali menyambut saya itu, wah sudah benar-benar ini ya berkah sekali buat saya. Jadi kayak siraman air yang wah seperti itu Dok. Terima kasih Bu. Sama-sama Dokter Ali. Bisa dilanjutkan Pak Heri? Ini masih ada Bu Mevi.
Ya, enggak apa-apa. Dan saya lupa belum share absensi linknya. Cuman saya nggak bisa ngetik ini. Bisa difoto nggak Pak Heri? Peserta-pesertanya. Pesertanya belum difoto ya. Dan enggak apa-apa. Ini Saya yang aja. motret aja. Saya share lewat WA, tolong di share di chat ya Dok. Oke. Nah, sambil kita panggil Bu Mevi, apakah sudah siap? Malam Pak Heri. Ya, malam Bu Mevi. Malam Dokter Ali. Silahkan langsung berbagi. Jadi saya mulai dari mana ya? Saya kalau suruh cerita Pak bisa panjang nanti Pak. Ya, jadi pertama cerita dari pertama mengenal protokol Dokter Senjaya. Oke. Saya kenal Dokter Ali ya. Ya. Itu sebenarnya dari kira-kira awal tahun 2019. Saya ingat sih sekitar bulan Maret. Bulan Maret saya tahu dari terapis anak saya. Nah, kebetulan itu pas awal-awal itu saya baru menjalankan diet. Terus yang sama juga sih memperbaiki pencernaan. Terus dikenalkan oleh terapis anak saya. Kebetulan dia mengikuti seminarnya Dokter Ali di Surabaya. Dan dia sharing ada satu dokter yang juga mengobati anak-anak spesial dengan memperbaiki pencernaan. Ya, saya disuruh join di Telegramnya. Ya, saya join karena saya haus ilmu. Ya, saya semua pun apapun yang berbau yang bisa membantu progres anak saya pelajari. Saya join di situ. Saya sempat baca-baca sih mengenai Bicom tapi saya melihat sih ada beberapa memakai suplemen juga. Nah, tapi saat itu ya mungkin belum jalannya ya. Jadi saya tidak mencoba, walaupun saya pernah menghubungi Dokter Ali. Mungkin Dokter Ali sudah lupa. Saya pernah telepon Dokter Ali juga, membuat janji juga. Saya pernah telepon, tapi jawaban Dokter Ali belum bisa memuaskan diri saya. Jadi akhirnya mungkin belum jalannya. Akhirnya dari bulan Maret itu ya saya lupakan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sekitar bulan ya Agustus September lah ya, anak saya mulai mengalami alergi yang dimana semacam pilek gitu ya, pilek yang nggak sembuh-sembuh. Saya sampai bolak-balik dipanggil sama sekolahan juga ya, kok ini nggak sembuh-sembuh. Nah, terus saya mulai berpikir ini saya harus segera mengambil tindakan, karena kan kalau batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh kan nanti efeknya berdampaknya ke yang lain-lainnya gitu kan. Nah, saya mempelajari tentang pasti ini ada sesuatu alergi lah. Tapi alergi apa kan saya nggak mungkin ngecekin satu-satu. Padahal makanannya cukup terjaga ya, dasarnya nggak makan sembarangan juga, nggak makan di luar gitu loh. Semua homemade semua kan, dari saya sendiri yang bikin. Nah, terus saya mempelajari, saya taunya Dokter Ali itu dari salah satu teman di Lampung juga lagi. Jadi waktu saya mencari informasi tentang alergi dan sebagainya, saya masih belum ketemu lagi dengan Dokter Ali, walaupun saya sudah kenal dulu sebelumnya ya. Saya belum ketemu lagi, tapi saya saat itu bingung lagi kan, berpikir apa lagi yang akan saya lakukan untuk progres anak saya. Anak saya kok sudah stuck sebegini-begini aja gitu loh. Terus saya mencoba tentang coba dah saya ke dokter gigi. Karena kan giginya anak saya kan nggak pernah diapa-apain gitu loh. Dengan baik berbagai macam tambalan, apa kan dulu kan cuma di sekolah dibilangin oh giginya lubang ini, tapi kan saya nggak berani membawa dia ke dokter gigi kan. Nah, dari dokter gigi itu anak saya disuruh memakai fluoride dan sebagainya untuk menghindari gigi berlubang. Nah, saya kebetulan tanya sama teman saya yang kebetulan dia punya anak ABK juga di Lampung, dokter gigi juga dia. Saya menanyakan apakah fluoride itu aman dan sebagainya. Saya bertanya sama dia dan dia mengingatkan saya lagi kepada Dokter Ali. Dia bilang, Nicholas alergi fluoride enggak? Pertanyaan yang saya kaget juga, alergi fluoride. Tahu bagaimana saya tahunya? Saya masa mau ngecek satu-satu kan enggak mungkin.
ibu udah tes Asira. Asira kan punya dokter Ali. Ya iya, kebetulan dia